Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ainun Nuria, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menyampaikan mengenai perbuatan melawan hukum untuk memenuhi tugas hukum perikatan. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dalam perbuatan melawan hukum, terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Dan yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kemudian, perlu kita pahami satu persatu mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Konsep perbuatan di sini merupakan perbuatan positif dan perbuatan negatif. Perbuatan positif sering disebut sebagai dan perbuatan negatif sering disebut sebagai kelalaian atau kurang hati-hati. Ditentukan dalam pasal 1366 BW, perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif, artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan. Tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan, tetapi tidak dilakukan. Dan yang kedua adalah unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum. Dan unsur-unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Yang kedua, perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin dalam hukum. Yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang kelima adalah perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dan yang ketiga adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku. Kesalahan di sini dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama dalam arti objektif dan yang kedua dalam arti subjektif. Dalam arti objektif adalah seseorang yang dianggap melakukan perbuatan hukum karena perbuatan kesalahan apabila ia bertindak daripada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua adalah kesalahan dalam arti subjektif, adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu. Apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan secara fisik orang itu normal atau masih kanak-kanak? Yang keempat adalah adanya kerugian bagi korban. Penghitungan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur. Yang pertama adalah biaya, yang kedua adalah kerugian yang sesungguhnya, dan yang ketiga adalah keuntungan yang diharapkan atau bunga. Yang kelima adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti dengan teori dari von Cris, yang menurutnya dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat. Dalam hal ini adalah kerugian. Jadi antara perbuatan dengan kerugian harus menimbulkan adanya hubungan langsung. Kita juga perlu mengetahui pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1365 BW yang mengatur pertanggungjawaban yang akibatnya oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena perbuatan positif atau karena tidak berbuat atau pasif. Pada pasal 1366 BW lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang mengakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Demikianlah penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dan demikian pula yang dapat saya sampaikan. Saya Ainun Nuria, mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.